Halo, perkenalkan saya Galih Anas. Saya Bintang Agung Bati Pratama. Nama saya Muhammad Aditya Dua Permana. Nama saya Frandiska Ramazahro dengan NIM 21962348. 2381 2378. 2350. Di sini saya akan mempresentasikan rasisme dalam film Ngenes Kadang Hidup Perlu Ditertawakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa table of content dari presentasi kita. Yang pertama adalah data-data film dan sinopsis. Yang kedua, alasan memilih film. Yang ketiga, konsep dan teori. Yang keempat, analisis dari adegan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama adalah sinopsis. Film Ngenes sendiri mengisahkan tentang Ernest Prakasa, seorang pria keturunan Tionghoa yang mengalami pelecehan dan diskriminasi sejak kecil. Meskipun menjadi korban bully dan menghadapi perlakuan diskriminatif dari SD hingga SMP, Ernest bertekad agar keturunannya tidak mengalami hal serupa. Dia berjanji akan menikahi seseorang perempuan pribumi untuk melindungi anaknya dari penderitaan yang dialaminya. Ernest yang memiliki penampilan fisik dengan kulit putih dan mata sipit merasa rentan menjadi target pelecehan. Meskipun mencoba untuk berdamai dengan para pembuli, usahanya tidak membuahkan hasil. Ernest akhirnya menerima bahwa ini mungkin adalah nasibnya. Tetapi tetap komitmen untuk mencegah hal serupa terjadi pada generasi berikutnya. Rencana Ernest menuai penentangan dari sahabatnya sejak SD yang menganggap cita-citanya aneh. Pada tahun ketiga kuliah, Ernest bertemu dengan Meira, seseorang gadis Sunda Jawa. Meskipun awalnya lancar, hubungan mereka mendapat tantangan ketika ayah Meira tidak setuju karena pengalaman buruk dengan rekan bisnis Tionghoa. Namun, Ernest berhasil memenangkan hati calon mertuanya dan setelah 5 tahun berpacaran, mereka menikah. Dan setelah menikah, Ernest khawatir tentang nasib anak mereka menghadapi perlakuan diskriminatif. Meskipun awalnya menunda keinginan untuk memiliki anak, Ernest setuju. Akhirnya, namun kekhawatiran Ernest bertambah saat Meira hamil. Khawatir anak mereka akan menghadapi kesulitan yang sama. Ketika mereka memiliki bayi perempuan bermata sipit, mirip dengan Ernest merasa sangat bahagia dan mendapat keberanian baru untuk menghadapi tantangan hidup. Untuk slide berikutnya adalah alasan memilih film ini. Nah, mungkin alasan yang pertama memilih film ini adalah adanya tindak rasisme pada film ini yang menyebabkan banyaknya kasus rasisme yang ada dialami oleh sutradara sendiri. Seperti Ernest Prakasa yang mengalami rasisme terhadap dirinya dengan karena dia etnis Cina, jadi selebihnya mungkin akan dipupus oleh Cina gitu. Untuk yang kedua adalah sejarah dan budaya. Yang kedua ini adalah pembelajaran terhadap antar hubungan etnis di Indonesia yang bisa mengurangi dampak adanya rasisme dan diskriminasi. Terus yang ketiga adalah diskriminasi. Dengan adanya diskriminasi pada kasus ini, membuat film ini menjadi lebih membuka mata kita untuk sadar antara etnis yang ada di Indonesia dengan banyaknya beragam suku budaya dan yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk berikutnya yaitu untuk konsep dan teori yang kita gunakan pada film ini yaitu teori representasi, di mana teori ini bisa menunjukkan atas gambaran yang dilakukan oleh sebuah film ini. Contohnya mungkin menggambarkan adanya simbol-simbol atau logo-logo yang dipakai oleh film tersebut. Untuk menggunakan pendekatan semiotika dan John Fiske. Semiotika John Fiske yaitu teori ini membagi pengkodean dengan 3 tanda, yaitu realistis, representasi, dan ideologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
analisis dari adegan di film Ngenes. Beberapa scene yang terdapat adegan rasisme yang ditujukan pada Ernest, yang mana dia menjadi tokoh utama di film tersebut, digambarkan sebagai etnis Tionghoa. Menurut John Fiske sendiri, scene tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu level realitas. Dalam scene pertama, di sini digambarkan jika Ernest yang menggunakan baju biru serta celana kolor memiliki kesamaan dengan rakyat pribumi. Dalam pandangan penulis, di sini bermaksud menggambarkan jika tidak semua orang Cina selalu kaya dan hidup glamor. Dalam scene tersebut terdapat dialog di mana Ernest sedang berjalan dan bertemu 2 temannya, dan temannya mengucapkan, "Cina, mau kemana lo?" Dan perkataan tersebut bertujuan untuk merendahkan, menghina ataupun meremehkan etnis-etnis seperti Ernest, yaitu etnis Tionghoa. Potongan scene kedua digambarkan jika Ernest merupakan orang yang tidak terlalu mampu, terlihat dari lingkungan di dalam rumah sakitnya sendiri, yang mana notabene rumah sakit seperti rumah sakit bidan atau rumah bersalin yang murah tanpa dilengkapi beberapa peralatan yang proper atau modern. Dialog di scene tersebut terdapat suatu suster yang berkata, "Tuh, tadi saya lihat matanya sipit, persis. Saya yakin 1000% kalau itu bayi produknya engkoh." Yang kedua ada level representasi. Potongan scene yang pertama, teknik pengambilan gambar scene ini menggunakan metode long shot yang biasanya bertujuan untuk memperlihatkan suasana atau background yang lebih jelas. Di scene tersebut menggunakan suara atau voiceover dalam scene yang terjadi pemalakan, dan ternyata yang dipalak kenal dengan Ernest atau tokoh utamanya. Di potongan scene yang kedua, pengambilan gambar pada scene kedua ini menggunakan teknik medium shoot yang bertujuan untuk memberikan informasi pada penonton yang lebih mendetail. Dalam scene ini memberikan informasi jika teman-temannya membuli dengan cara sepatu dari Ernest diinjak dan membuat kotor sepatu tersebut. Di scene kedua ini menggunakan voiceover dari korban pembulian yang berbunyi, "Paling enggak gue sadar, bukan gue doang yang dibully, cuma gara-gara terlahir Cina." Di level 3 ada level ideologi. Di potongan scene pertama terdapat keterangan yang sedang meminta Ernest yang sedang meminta refund karena dia ingin keluar dari kursus Mandarin. Namun wanita atau pegawai dari kursus tersebut seperti mengabaikan Ernest. Dari segi rasisme, tindakan ini termasuk dalam tindakan rasisme nonverbal atau tindakan nonverbal atau tidak langsung, karena mengabaikan Ernest. Namun di saat pribumi atau pegawai tersebut yang berpenampilan menarik
itu tidak diabaikan oleh susternya. Di potongan scene yang kedua, keterangannya yaitu ayah dari pacar Ernest tidak merestui karena historinya dengan orang Cina tidak baik. Di sini ini ayah dari pacar Ernest berbicara, dengerin ya, cukup apa aja yang dikecewakan mereka itu, kamu jangan. Harusnya di sini yaitu digambarkan karena bapak tersebut menganggap jika semua orang Cina itu penipu karena histori yang sudah dialami oleh orang tua sang pacar tersebut. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dalam film Ngenes. Tindakan rasisme terhadap etnis Tionghoa mendominasi dan analisis dengan teori semiotika John Fiske pada 3 level. Yang pertama level realistis, yang kedua level representasi, yang ketiga level ideologi. Membantu memahami kompleksitasnya. Berikut adalah simpulan yang disederhanakan dari analisis berikut. Yang pertama, level realistis. Yang pertama, pakaian digunakan untuk menciptakan persepsi tentang kemewahan dan ekonomi dari Tionghoa. Yang kedua, dialog mencerminkan percakapan rasisme, menunjukkan karakter yang terlibat dalam diskriminasi verbal. Yang ketiga, lingkungan film menciptakan stigma sehari-hari yang dihadapi oleh etnis Tionghoa. Yang kedua ada level representasi. Ada 3, yaitu yang pertama pengambilan gambar fokus pada perilaku dan situasi yang melibatkan tindakan rasisme. Yang kedua, suara dan voice over yang digunakan untuk memperkuat identitas etnis Tionghoa serta menyampaikan perasaan mereka terhadap tindakan rasisme. Yang ketiga, pencahayaan menciptakan efek dramatis untuk mempertegas dampak tindakan rasisme. Yang ketiga yaitu level ideologi. Ada 3 juga. Yang pertama, ideologi ras mendominasi film, tercermin dalam persepsi dan perilaku diskriminatif. Yang kedua, perasaan individu menjadi penyebab tindakan rasisme, menunjukkan kompleksitas psikologis karakter. Yang ketiga, film mengeksplorasi ketidakpastian dan perbedaan ekonomi sebagai alasan tindakan rasisme. Lalu, perasaan keluarga dan bangsa terhadap etnis Tionghoa juga terlibat dalam tindakan rasisme. Secara keseluruhan, analisis menggunakan teori semiotika membuka wawasan lebih dalam tentang bagaimana tindakan rasisme terjadi pada film Ngenes. Pada setiap level, elemen seperti pakaian, dialog, pengambilan gambar, suara, dan ideologi menggambarkan kompleksitas serta dampak tindakan rasisme terhadap etnis Tionghoa dalam konteks cerita. Terima kasih.